Ini, bagaimana ini mungkin? Huo Ming tidak percaya ini benar. Tuan muda, Butler Lu menatap kosong, hanya berani berteriak keras, tidak berani bergerak. Dari mana datangnya cahaya putih itu? Tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas dan tidak seorang pun tahu. Menatap dingin ke arah Huo Ming yang tertusuk, aku sudah memperingatkanmu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Hua Yueying dan Chang Yue menatap Asteris dengan mata terbelalak, wajah penuh kejutan. Sial, apakah Tuan Chen begitu hebat? Dia benar-benar dewa. Kedua orang ini tidak tahu bahwa keberuntungan Xiao Huangchao telah ditingkatkan oleh Tuan Sil. Xuan Bin dan Zhou Tang tersenyum tipis. Mereka telah menjaga dinasti Xiao selama berhari-hari dan tahu bahwa tidak ada kekuatan yang dapat digunakan di dinasti Xiao. Apa ini? Bahkan jika seorang abadi datang ke dinasti Xiaoku, aku harus bersikap baik, kalau tidak aku akan membunuhnya. Xiao Yuanshan berkata dengan penuh bangga saat ini. Sebagai Kaisar Xiao, dinasti Xiao-nya adalah tanah suci di dunia surga dan manusia. Siapapun yang berani tidak jujur di dinasti Xiao akan mendapat masalah. Perkataan Xiao Yuanshan semakin mengejutkan Hua Yueying dan yang lainnya. Bahkan para dewa pun terbunuh, dinasti Xiao sungguh hebat. Apakah ini hasil karya guru di belakangmu? Huo Ming bertanya sambil melihat Chen Ping. Tidak, Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tidak, Huo Ming mengerutkan kening. Jika Tuan Si mengambil tindakan sendiri, Anda pasti sudah musnah sejak lama. Ini hanyalah jejak keberuntungan yang ditinggalkan oleh Tuan Si. Chen Ping katakan sejujurnya, sangat kuat. Huo Ming harus mengakui pada saat ini bahwa master di balik Chen Ping sangat kuat. Kami akan pergi dan tidak akan mempermalukanmu lagi. Huo Ming tidak lagi memiliki ambisi seperti di awal, dan sekarang dia hanya ingin pergi dari sini. Oke, Chen Ping mengangguk. Huo Ming menyeret tubuhnya yang terluka parah, perlahan mundur, lalu berbalik dan hendak pergi. Chen Ping melihat ini, dia mengangkat tangannya dan memotong. Desir, pedang pembunuh naga mengayunkan sinar pedang dan langsung memenggal kepala Huo Ming. Kepala Huo Ming terangkat tinggi ke udara, menatap Chen Ping Asteris dengan marah. Kamu boleh datang dan pergi sesuka hatimu. Apakah menurutmu ini hotel? Chen Ping tersenyum dingin. Dia mengatakan apa yang dikatakan 10 kepala istana. Kakak, Huo King meraung marah ketika dia melihat kepala kakaknya telah dipenggal. Tuan muda, pelayan Lu juga tampak sedih dan marah, lalu menatap Tuan muda dan bertanya, bukankah Anda berjanji kepada Tuan muda untuk membiarkan kami pergi? Semua adil dalam perang, Chen Ping baru saja mengucapkan 4 kata ini dengan santai. Tubuh Huo Ming jatuh dengan keras ke tanah, dan berjalan mendekati Huo Ming dan mulai mencari tas penyimpanan di tubuhnya. Huo King dan Butler Lu menyaksikan kejadian ini, dan meski mereka dipenuhi kebencian, tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Keluarga Huo benar-benar kaya. Chen Ping melihat tas penyimpanan Huo Ming, senyum muncul di wajahnya. Kepala pelayan Lu membawa anak buahnya untuk melihat jasad Huo Ming, lalu berbalik dan pergi. Jika Anda tidak pergi sekarang, Anda mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk pergi. Ketika penguasa istana ke-10 melihat ini, dia juga berbalik dan pergi. Ketika tubuh Huo Ming ditembus oleh cahaya putih, penguasa istana ke-10 berbalik dan pergi. Huo King tidak mau menyerah dan giginya bergemeletuk. Tuan muda kedua, ayo kita pergi. Kita akan membalaskan dendam Tuan muda pertama nanti. Kepala pelayan Lu menarik Huo King dan segera menghilang ke langit. Setelah semua orang pergi, kedamaian kembali ke langit di atas dinasti Xiao. Tuan Chen, mengapa Anda tidak membunuh semua orang ini? Hua Yueying bertanya Chen Ping dengan bingung. Saya ingin membunuhnya, tetapi saya tidak bisa mengambil keputusan. Chen Ping tidak berdaya. Orang-orang ini berada di luar kemampuannya untuk dihadapi, hanya Tuan Si yang bisa bertindak. Tetapi apakah Tuan Si akan mengambil tindakan atau tidak bukanlah sesuatu yang Chen Ping dapat dikendalikan.
Saya pikir setelah waktu ini, orang-orang di 10 istana akan berperilaku baik. Hyun Bin berkata sambil menghela napas lega. Kali ini, berkat bantuan semua orang, mari kita berbagi hal-hal ini di antara kita. Chen Ping setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan tas penyimpanan Huo Ming dan mengeluarkan semua sumber daya di dalamnya. Batu peri, ramuan ajaib, tanaman peri. Chen Ping dia tidak pelit sama sekali dan membagi semuanya, tidak menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Tuan muda dari sebuah keluarga besar itu kaya raya. Nona Hua, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada Anda. Chen Ping setelah membagikan sumber daya kepada semua orang, dia memandang Hua Yueying dan berkata, apakah kamu ingin belajar cara turun ke dunia seperti Ganlin? Hua Yueying berkata sambil tersenyum. Mengangguk dengan agak malu. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan unik ibunya, yang diwariskan kepada Hua Yueying. Chen Ping tidaklah pantas untuk mempelajari keterampilan unik orang lain. Tetapi benar-benar ingin mempelajarinya. Formasi tambahan semacam ini terkadang lebih berguna daripada formasi ofensif dan defensif. Tuan Chen, Anda dan Nona Hua sekarang adalah keluarga, jadi mengapa Anda harus malu? Apa yang menjadi miliknya adalah milik Anda, dan apa yang menjadi milik Anda adalah miliknya. Hyun Bin tertawa. Ya. Ayahnya sudah mengakuimu sebagai menantunya. Aku rasa kau dan Nona Hua akan mulai berlatih kultivasi ganda hari ini. Bukankah ada pepatah lama yang mengatakan jika Anda ingin belajar, Anda harus tidur dengan tuannya. Tuan Chen ingin mempelajari lingkaran sihir Nona Hua, jadi tentu saja dia harus tidur dengannya. Zhou Tang dan Chang Yue juga ikut bersenang-senang. Wajah Hua Yueying memerah karena apa yang mereka katakan dan dia menundukkan kepalanya dengan malu. Kalian ngobrol saja, aku harus kembali. Kalau tidak ayahku tidak akan bisa menemukanku dan akan khawatir. Lin Kevan merasa agak canggung tinggal di sana, jadi dia berencana untuk kembali ke kota Sunmun. Paman keempat, apakah kamu tidak ingin mengambil cuti beberapa hari? Chen Ping tanya. Tidak. Setelah Lin Kevan selesai berbicara, dia menghilang dalam sekejap. Dia harus kembali ke kota Sunmun sesegera mungkin dan memberitahu saudara perempuannya bahwa dia harus bergegas dan mengambil tindakan, jika tidak, siapa yang tahu berapa banyak wanita yang akan menempati tubuhnya. Setelah Lin Kevan pergi, Chen Ping menatap Hua Yueying dan berkata, Nona Hua, silakan ikuti saya. Chen Ping memanggil Hua Yueying ke ruang rahasia. Bagaimanapun, seni mendatangkan hujan ke dunia adalah keterampilan unik orang lain dan mustahil untuk mengajarkannya di depan umum. Melihat gadis itu mengikuti Hua Yueying pergi, Xuan Bin tersenyum dan berkata, sepertinya Nona Hua akan menjadi istri bos kita di masa depan, dan dia tidak bisa lagi dianggap sebagai rekan kerja. Menjadi seorang wanita itu hebat. Kalau aku seorang wanita, aku bisa seperti Tuan Chen dan tidak perlu terlalu khawatir. Chang Yue mendesah. Kalian berdua sebaiknya berhenti bercanda. Sekarang putra tertua keluarga Huo sudah meninggal, mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Masih ada 10 istana yang harus dihancurkan. Bisakah kuil itu hanya duduk di sana dan menonton? Kata Zhou Tang. Ketika Xuan Bin dan Chang Yue mendengar ini, ekspresi mereka langsung menjadi serius. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersembunyi di dinasti Xiao sepanjang hidup mereka. Jangan takut, semuanya. Latar belakang di balik Chen Ping itu jauh lebih kuat dari yang kalian kira. Seorang penguasa alam abadi ditinggalkan begitu saja untuk dibunuh oleh keberuntungan. Kalian bisa bayangkan betapa kuatnya para pendukung di balik Chen Ping itu. Pada saat ini, Yun Li berbicara perlahan. Xuan Bin dan yang lainnya saling berpandangan, lalu menatap Yun Li dan bertanya, siapakah rekan Tao ini? Mereka tidak mengenal Yun Li. Yun Li telah dipenjara di 10 istana dan tidak terlihat selama bertahun-tahun. Yang mulia, Yun Li. Yun Li mengepalkan tangannya dan berkata, orang-orang dari 10 istana.
Xuan Bin dan yang lainnya tercengang, lalu menjadi waspada dan mengambil posisi bertarung satu persatu. Semuanya, meskipun teman Tao Yunli ini berasal dari 10 istana, dia bukanlah musuh Tuan Chen. Sebaliknya, mereka adalah teman. Melihat ini, Xiao Yuanshan buru-buru berkata, Xuan Bin dan yang lainnya sangat bingung. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana para pangeran dari 10 pengadilan keadilan dapat berteman dengan Chen Ping, dan mereka akan menghancurkan 10 pengadilan keadilan hari ini. Melihat Xuan Bin dan yang lainnya yang kebingungan, Yunli tersenyum dan berkata, kalian tidak perlu tahu terlalu banyak, ikuti saja aku, dan kalian pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Jika bukan karena identitasku, aku pasti ingin bergaul dengan anak itu. Setelah Yunli selesai berbicara, dia pergi sambil tersenyum. Yunli dapat dianggap sebagai anak takdir, tetapi dia berakhir dalam situasi ini hanya karena dia melanggar aturan kuil. Jika Master Istana ke-10 tidak melepaskan Yunli secara diam-diam, Yunli mungkin akan dipenjara selama sisa hidupnya. Yunli mengikuti Chen Ping, dapat dianggap pahlawan yang menghargai pahlawan lainnya. Saya hanya berharap dapat mencapai puncak alam Mahayana dan memasuki alam transformasi abadi. Zhou Tang sekarang sangat ingin memasuki alam keabadian. Ini mudah. Tuan Chen telah memberi kita begitu banyak sumber daya. Kita dapat memanfaatkan waktu luang beberapa hari ini untuk membuat terobosan. Kata Hyun Bin, ya, kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kita harus segera menerobos. Berdasarkan bakat Tuan Chen, itu tidak akan memakan waktu lama. Saya khawatir kita tidak dapat membantunya dengan kekuatan kita yang terbatas. Chang Yue juga mengatakan, ketiga orang itu meminta Xiao Yuanshan untuk mencari tempat terpencil dan mulai menerobos. Selama mereka berhasil menembus puncak alam Mahayana, kekuatan mereka akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Melihat Xuan Bin dan dua orang lainnya pergi, Xiao Yuanshan mendesah pelan, hei, kapan aku bisa mencapai puncak alam Mahayana? Seperti kata pepatah, selalu ada gunung di atas Anda, dan keinginan manusia tidak ada habisnya. Xuan Bin dan dua orang lainnya juga khawatir tentang terobosan ke alam transformasi abadi. Ketika mereka melihat para kultivator di alam transformasi abadi, mereka sangat iri. Namun mereka bertiga tidak tahu bahwa para biksu lainnya juga sangat iri ketika melihat mereka. Jika Xiao Yuanshan ingin mencapai puncak alam Mahayana, ia mungkin masih memiliki jalan panjang. Di ruang rahasia, Chen Ping berdiri saling berhadapan dengan Hua Yueying. Nona Hua, jika Anda tidak ingin mengajari saya tidak akan memaksa Anda. Saya akan memberikan Anda sumber daya di masa mendatang. Anda tidak perlu khawatir. Chen Ping, saya tidak ingin memaksa Hua Yueying. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan unik mereka. Itu hak mereka untuk mengajar atau tidak. Aku bisa mengajarimu, tapi ada satu syarat. Hua Yueying berkata, syarat apa? Chen Ping tercengang. Tidurlah denganku. Hua Yueying berkata, apa? Chen Ping tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Tidurlah denganku, kata Hua Yueying lagi. Apakah ini pantas? Lagi pula, kita baru saling kenal dalam waktu singkat. Chen Ping berkata dengan canggung. Tidak ada yang tidak pantas tentang hal itu. Karena kamu tidur denganku, kita sekarang adalah keluarga. Aku bisa mengajarimu saat Ganlinku lahir ke dunia. Hua Yueying menjelaskan, Nona Hua, apakah Anda mengizinkan saya tidur dengan Anda karena Anda menyukai saya? Chen Ping diminta. Hua Yueying menggelengkan kepalanya, tidak. Kamu tidak menyukaiku, tetapi kamu membiarkanku tidur denganmu. Bukankah itu agak kontradiktif? Apakah kamu ingin tidur dengan seseorang yang tidak kamu sukai? Chen Ping sangat terkejut dan tidak mengerti apa maksud Hua Yueying. Aku membiarkanmu tidur denganku hanya karena aku ingin menjadi wanitamu. Kamu memiliki latar belakang dan sumber daya. Jika aku menjadi wanitamu, itu pasti akan bermanfaat bagi kultivasiku.
Lagi pula, aku sudah menyinggung kuil dan keluarga Huo. Kalau mereka tidak berani membalas dendam padamu, apakah mereka berani membalas dendam pada kita? Aku harus mencari tempat berlindung, dan tempatmu tidak diragukan lagi adalah yang paling aman, dan aku sangat yakin dengan masa depanmu. Hua Yueying berkata tanpa menyembunyikan apapun. Dia ingin tidur dengan seorang pria dan menjadi wanitanya hanya karena latar belakang dan sumber dayanya. Ngomong-ngomong, ini lebih seperti pertukaran kepentingan. Ayahmu adalah penguasa wilayah utara. Kau benar-benar bisa. Aku tidak bilang aku ingin mengakuinya. Hua Yueying berkata dengan dingin tanpa menunggu pria itu selesai berbicara. Ini, Chen Ping asteris ragu-ragu. Aku akan menjadi wanitamu, mengajarimu cara mendatangkan hujan ke dunia, dan kau akan memberiku sumber daya dan melindungi keselamatanku. Bukankah itu bagus? Hua Yueying bertanya. Tidak apa-apa, tapi, Chen Ping selalu terasa seperti ini lebih seperti menjual tubuhnya. Hanya karena aku membiarkanmu tidur denganku sekarang dan aku tidak menyukaimu, bukan berarti aku tidak akan pernah menyukaimu. Mungkin setelah kita tidur bersama dan saling mengenal lebih baik, aku akan menyukaimu. Hua Yueying tersenyum sedikit dan berkata, baiklah, aku berjanji padamu. Chen Ping berkata, dan menekan Hua Yueying di bawahnya.